Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu mengenai sistem keuangan syariah. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu konsep memelihara harta kekayaan, bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, akad atau kontrak atau transaksi, transaksi yang dilarang, riba dan jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, dan berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Yang pertama yaitu mengenai anjuran bekerja atau berniaga. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Harta yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan. Kemudian yang kedua mengenai konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah SWT. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang pertama mengenai perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai penggunaan dan pendistribusian harta. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta, antara lain, tidak boros dan tidak kikir, memberi infak dan sedekah, membayar zakat sesuai ketentuan, dan memberikan pinjaman tanpa bunga. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab yaitu al-akad atau jamaknya yaitu al-uqud, yang berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul, yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad tabaru dan akad tijarah, yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akad tabaru. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Ada 3 bentuk akad tabaru. Yang pertama meminjamkan uang. Ada minimal 3 jenis pinjaman yaitu qard, ran, dan hiwalah. Kemudian yang kedua, meminjamkan jasa. Ada minimal 3 jenis pinjaman yaitu wakalah, wadiah, dan kafalah. Serta memberikan sesuatu. Ada minimal 3 bentuk akad tersebut yaitu wakaf, hibah, dan sedekah. Kemudian yang kedua yaitu akad tijarah. Akad tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama natural uncertainty contract, yang merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu natural certainty contract, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan.
Selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat akad. Yang pertama pelaku, yang merupakan para pihak yang melakukan akad. Kemudian yang kedua objek akad, yang merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Dan yang ketiga ijab kabul, yaitu kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai transaksi yang dilarang. Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi, dan sebagainya. Setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, dan tidak batil, yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Sehingga jika ingin memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya, dan jika ingin untung harus mau menanggung risiko. Adapun jenis-jenis transaksi yang dilarang yaitu aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah, riba, penipuan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar, penimbunan barang atau ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan, suap, penjual bersyarat, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, dan jual beli dengan cara talak al-rukban. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar. Imam Syarazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan, yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba terbagi menjadi dua jenis yaitu riba nasi'ah dan riba fat. Riba nasi'ah merupakan riba yang muncul karena utang piutang. Riba nasi'ah dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kemudian yang kedua riba fat yang merupakan riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Adapun prinsip sistem keuangan syariah diantaranya yaitu ada 6. Yang pertama pelarangan riba, yang kedua pembagian risiko, yang ketiga menganggap uang sebagai modal potensial, yang keempat larangan melakukan kegiatan spekulatif, yang kelima kesucian kontrak, dan yang keenam aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai instrumen keuangan syariah. Yang pertama yaitu akad investasi. Akad investasi merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini diantaranya yaitu yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga suku, dan yang keempat saham syariah yang produknya harus sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua yaitu akad jual beli atau sewa menyewa. Akad jual beli atau sewa menyewa merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini diantaranya yaitu yang pertama murabahah, yang kedua salam, yang ketiga istisna, dan yang keempat ijarah. Serta ada jenis akad lainnya yaitu sarf, wadiyah, kardul hasan, al-wakalah, kafalah, hiwalah, dan ran. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai sistem keuangan syariah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atas ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.